Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya diminta untuk menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya al-maut atau kematian. Kita tahu bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti yang akan mendatangi kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kematian yang kalian menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan mendatangi kalian, akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui dan juga Maha menyaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan diberitakan, akan diwujudkan semua yang sudah kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua orang menyadari itu. Tetapi berapa banyak orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Karenanya ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas itu? Maka dijawab oleh Nabi, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tetapi ketika mengingat kematian atau mempersiapkan dirinya ini bukan kemudian dengan memperbanyak mendatangi kuburan, ya, bukan dengan memperbanyak ziarah kubur. Ziarah kubur kapanpun boleh. Yang perlu membutuhkan dalil itu siapa yang memerintahkan untuk berziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Teng desa mriki wonten, Pak. Bu, teng desa mriki wonten apa mboten? Nah, itu ketika ditanya siapa yang memerintahkan tradisi itu, kok menjelang Ramadan semuanya berbondong-bondong ke kuburan? Bukankah ketika kita mau mendatangi kuburan kapanpun bisa dan kapanpun sewaktu-waktu juga buka? Seandainya malam hari pun kita mau mendatanginya juga bisa. Maka inilah yang membutuhkan dalil. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Mengapa dilarang? Karena saat itu imannya umat Islam masih lemah. Ya, sehingga ketika mereka terbiasa ziarah kubur, dikhawatirkan nanti akan kembali musyrik. Seperti kebiasaan orang-orang yang harus mendatangi ke pesisir utara Surabaya. Apakah di sana mereka mendoakan kepada yang di dalam kubur itu? Tidak. Mereka berzikir-zikir yang zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi, dengan zikir-zikir yang keras, kemudian mereka meminta. Contohnya begini, "Ya Syekhona Khalil, Ishfina." Ya, wahai Syekhona Khalil, berikan syafaat kepada kami. Nah, ini yang tidak dicontohkan Rasul, dan ini termasuk bentuk-bentuk yang melanggar ketauhidan. Ya, maka mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu, apalagi yang sudah ngaji bertahun-tahun. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kematian yang pasti akan mendatangi kita, maka mati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh. Contohnya Namrud. Namrud adalah salah seorang yang raja yang kaya, yang kekayaannya, kekuasaannya hampir menguasai sepertiga dunia saat itu. Ya. Dan Namrud ini dia menikahi ibunya sendiri. Ya. Karena ketika
Namrud ini lahir kecil, ibunya melahirkan Namrud, bapaknya meninggal. Dan Namrud merasa dia adalah anaknya Tuhan. Maka dia menikahi ibunya sendiri. Nah, Namrud ini pula yang Allah hinakan kematiannya. Bagaimana Allah hinakan kematiannya? Yaitu Allah datangkan seekor lalat atau seekor nyamuk yang masuk ke kepalanya, yang seluruh prajurit-prajuritnya atau pengawal-pengawalnya disuruh memukuli kepalanya, maka sakitnya akan terasa hilang. Sampai akhirnya kematian menjemputnya. Padahal dia dalam keadaan kondisi di istana yang megah, di istana yang penuh benteng-benteng yang kuat. Ya, itu adalah negara Persia atau Furs. Kalau sekarang adalah masuk negeri Iran. Maka yang namanya Iran, ya, itu kita jangan tertipu. Ya. Iran itu sebetulnya, ya, satu, dia bukan Islam, dia Syiah. Ya. Iran termasuk yang membackup penyelundupan narkoba ke berbagai negara, terutama yang dia selundupkan menuju Arab. Berton-ton narkoba digagalkan ketika menuju Arab Saudi. Mengapa demikian? Karena Iran ini, mereka dulu adalah agama Zoroaster, agama para penyembah api. Ketika Islam datang di masa Khalifah Umar bin Khattab, dendam mereka ini masih belum merasa hilang sampai sekarang, ya. Sehingga ideologi mereka itu masih tetap seperti itu. Termasuk orang yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah orang Iran, ya, dengan menggunakan pisau yang mempunyai dua mata yang penuh dengan racun. Maka kemudian contoh lagi yang Allah hinakan kematiannya adalah Fir'aun. Fir'aun ini kita tahu dia juga kekuasaannya hampir menguasai Mesir. Tapi jika dibandingkan dengan kekuasaannya Namrud, masih lebih luas Namrud. Nah, Fir'aun ini kita tahu ketika menjelang kematiannya dia mengatakan, amantu alla ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan aku termasuk orang-orang muslim. Nah, kira-kira Namrud seperti ini husnul khotimah napa mboten, Pak? Halo? Kira-kira husnul khotimah napa mboten? Maka tetap dia tidak husnul khotimah. Sebagaimana Allah berfirman, Al-an, apakah sekarang kau baru beriman ketika nyawa sudah di kerongkongan? Dan saat itu malaikat Jibril, ya, termasuk mengambil lumpur dari lautan yang dia lemparkan ke mulutnya Fir'aun, dan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dakwahnya semua para nabi adalah la ilaha illallah. Semua para nabi agamanya adalah Islam. Ya. Maka termasuk kita doakan pula saudara-saudara kita yang hilang kapal selamnya di utara Pulau Bali, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, bisa segera ditemukan. Kemudian Allah sendiri menyatakan, wa ma ja'alna li basharin minal khuld, dan tidaklah kami jadikan manusia itu mereka abadi, mereka kekal. Kalau Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kaum yang suka membantah itu, mereka berharap mereka bisa berumur 1000 tahun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, mereka menginginkan kalau bisa hidup 1000 tahun. Maka Allah membantah itu semua, ya. Termasuk klaimnya orang-orang Yahudi
mereka mengatakan nahnu abna Allah wa uhibbah. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan juga orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, kalau memang kalian termasuk orang-orang yang dicintai Allah, mintalah kalian kematian. Tetapi orang Yahudi adalah orang yang paling takut dengan kematian, termasuk saat ini. Ya. Jadi di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu hadirin sekalian, Masjidil Aqsa itu adalah komplek masjid yang ada beberapa masjid. Ada Masjid Qubatus Sakhra, Masjid Kubah Emas. Itu bagian dari Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu zaman Umayyah. Kemudian Masjidil Aqsa juga itu ya, masjid yang lama, yang bentuknya berwarna hitam atau terkelihatan sangat lawas. Kemudian masjid yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga masjid yang digunakan oleh Umar bin Khattab ketika sholat. Jadi di Masjidil Aqsa itu setidaknya ada 4 atau 5 masjid. Itu semuanya masuk komplek Masjidil Aqsa dan semuanya disebut Masjidil Aqsa. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa ke sana. Karena Nabi SAW menyatakan, la tasuddur rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah kalian, ya, jangan sampai kalian ngoyo-ngoyo, jangan sampai kalian memaksakan diri untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Ya. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Maka mudah-mudahan pula tanah Al-Aqsa yang saat ini dikuasai oleh Yahudi segera Allah bebaskan, sehingga saudara-saudara kita yang terjajah di sana bisa merasakan kemerdekaan. Karena di setiap penjuru-penjuru gerbang itu dijaga oleh tentara-tentara Yahudi. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi sekarang, menurut para ulama, mereka bukan Bani Israel. Ya, Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub, yang mereka ini menyembah Allah dan juga mentauhidkan Allah. Sedangkan Yahudi sekarang, ya, Yahudi sekarang pun kalau dalam klaimnya mereka masih mengaku menyembah Allah. Tetapi itu tadi, mereka merasa diri manusia yang paling mulia, sehingga seluruh manusia yang ada itu kalau bisa menjadi budak-budak mereka. Nah, tetapi tentara-tentara Yahudi itu dikatakan mereka orang yang paling penakut. Bagaimana nggak penakut? Seorang anak kecil mau sholat menuju Masjidil Aqsa saja harus diperiksa begitu ketatnya. Termasuk kita, kalau umpamanya ke sana, ya, itu diperintahkan kalau kita bisa bahasa Arab, tidak boleh menunjukkan mampu berbahasa Arab, atau tidak boleh mampu menunjukkan berbahasa Inggris. Apalagi kalau umpamanya menggunakan jenggot yang lebat, pasti akan dipersulit kalau di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Allah menyatakan bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya Allah saja yang akan tetap kekal. Sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia pasti fana, artinya mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan tetap kekal adalah wajah Tuhanmu atau zat Allah yang mulia dan mempunyai kemuliaan. Kemudian Allah sendiri menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffa ujurahum yaumal qiyamah. Dan akan dibalas segala apa yang kalian lakukan pada hari kiamat. Karenanya
dikatakan ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menanam di akhirat. Maka di akhirat nanti sudah bukan lagi untuk beribadah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di akhirat atau orang masuk surga, orang sudah tidak lagi sholat. Termasuk ketika ada seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, afil jannati naumun?" Wahai Rasulullah, apakah nanti di surga kami juga akan tidur? Maka dijawab oleh Nabi, "An-naum sahibul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Sedangkan di surga sudah tidak ada kematian lagi. Ya, sehingga orang sudah tidak akan tidur lagi. Menurut para ulama, mengapa tidak akan tidur? Karena ketika tidur, maka dia akan hilang waktunya untuk menikmati seluruh kesenangan surga. Ya, makanya Bapak Ibu, monggo kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Karena yang memerintahkan berdoa untuk meminta surga itu Allah sendiri. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat ini adalah dimasukkan ke dalam surga, wa qina adzabannar, dan diselamatkan dari neraka. Karena belum tentu semua orang itu ketika diselamatkan dari neraka bisa langsung masuk ke surga. Ada yang mereka menempati a'raf, yaitu tempat antara surga dan neraka. Ya. Mereka inilah orang-orang yang masih punya tanggungan dosa yang belum disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang yang terakhir kali diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga, Allah perintahkan dia untuk mendatangi pintu surga. Maka orang ini kemudian mendatangi pintu surga, dia menyatakan, lalu dia kembali kepada Allah, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Wahai Allah, aku mendatangi surga itu sudah penuh. Maka Allah tersenyum. "Idhab, pergilah kamu." Ya. Pergilah kamu. Maka dia datang lagi ke pintu surga. Sebelum dia menuju pintu surga, orang ini ketika diselamatkan dari neraka, ya, dia mendapati sebuah pohon. Ketika dia mendapati sebuah pohon, dia menyatakan, "Wahai Allah, alangkah nikmatnya jika aku bisa masuk ke dalam surga." Nah, ini orang yang terakhir nanti masuk surga. Setelah orang yang terakhir masuk surga, maka yang namanya kematian itu nanti akan diwujudkan berupa seperti kambing. Setelah itu kemudian akan disembelih. Ya. Maka nanti kematian itu nanti akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kematian itu disembelih, berteriaklah orang-orang yang berada di neraka. Mereka mengatakan, "Sungguh celaka kami." Sebagaimana penyesalan orang-orang kafir yang mereka ketika diadili oleh Allah pada hari kiamat, ketika seluruh hewan-hewan, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat-ayat tentang kematian tadi, beliau menyatakan bahwasannya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, tidak ada yang bisa selamat darinya, baik ya, dia lari dari kematian itu maupun tidak lari. Maka ini sesuatu yang pasti. Maka inilah yang harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Setiap umat atau setiap orang mempunyai ajal masing-masing. Ketika sudah datang ajal itu, tidak bisa ditangguhkan sedetik pun dan juga tidak bisa
majukan. Artinya itu sudah sesuai. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan sampai kita menjadi menyesal sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika pada hari kiamat dan mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Celakalah aku, seandainya aku dulu menjadi debu atau menjadi tanah saja. Ini penyesalan orang-orang kafir. Mengapa mereka menyesal ketika saat itu sebelum Allah mengadili seluruh manusia? Sebelum Allah mengadili manusia, Allah mengadili seluruh hewan. Mengapa hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak punya tanduk? Ya. Tapi kalau hewan umpamanya harimau memangsa kambing, itu tidak diadili karena itu sudah sunatullah. Contohnya kalau kambing yang bertanduk, mengapa dia menanduk hewan yang tidak bertanduk? Ya, setelah semua hewan ini diadili, maka Allah menyatakan kunu turaban. Jadilah kalian tanah atau jadilah kalian debu. Setelah mereka menjadi debu, mereka hilang. Maka di saat itu orang-orang kafir menyatakan, duhai, seandainya dulu aku di dunia hanya menjadi debu saja. Ya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka jahanam dikatakan, ya, neraka jahanam itu uqidatin nar alfasana hatta bayadu. Maka dinyalakan neraka jahanam itu sampai apinya berwarna merah. Kemudian selama berapa itu? 1000 tahun. Kemudian dinyalakan lagi atau dipanaskan lagi neraka jahanam itu selama 1000 tahun sampai apinya berwarna putih. Ya. Kemudian yang terakhir dinyalakan atau dibakar neraka jahanam itu selama 1000 tahun lagi sampai apinya berwarna hitam. Maka neraka jahanam itu sangat gelap, sehingga saat itu tentu tidak ada penerangan. Ya. Maka sungguh berani atau sungguh sangat sombong ketika orang ngomong dengan seenaknya, enak nek nerokok, gumbul artis-artis, kan begitu. Atau kalau tidak gitu pernyataan orang-orang zindik, dia mengatakan, jika di surga itu penuh kebencian, aku lebih memilih di neraka. Ini perkataan orang-orang yang belum merasakan kematian. Sebagaimana permatian orang-orang yang kafir ketika mereka di alam kubur mereka mengatakan, falamma jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Wahai Allah, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kami akan beramal dengan amal-amal yang dulu kami tinggalkan. Nah, ini penyesalan orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah orang kafir seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana nasihatnya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah salah seorang ulamanya para sahabat. Dia juga disebut ahli tafsir. Selain Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian juga Ibnu Abbas. Ya. Setidaknya ada 5 ahli tafsir di zaman para sahabat yang mereka dijadikan rujukan para sahabat ketika bertanya tentang masalah-masalah. Ibnu Mas'ud disebut juga turjumanil Quran, yaitu dia adalah penterjemah Al-Quran atau orang yang bisa menyampaikan bahasa Al-Quran. Kemudian juga Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi SAW. Ya. Jadi Ibnu Abbas anaknya siapa Pak? Anaknya Abbas.
Ibnu artinya anak. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Biasanya orang Arab memanggilnya Ibnu Abbas, wahai anaknya Abbas, begitu aja. Dan ini kebiasaan orang Arab, kalau mereka memberi nama anak itu satu. Ya, kalau kita kan memberi nama biasanya 2 atau sampai 3 kata. Mereka tahu setelah nama tersebut kemudian nama bapaknya. Maka nasihat Ibnu Umar, kun fid dunya kana gharibun aw abiri sabilin. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang asing atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Kalau orang asing tinggal di negeri perantauan, tentu dia pasti akan merindukan negeri perantauannya. Dan kita, tempat kita adalah di surga. Karena nabi kita, nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu mereka di surga. Maka tempatnya orang-orang beriman itu adalah surga. Kemudian nasihatnya Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiril masa wa idza asbahta fala tantadhiris masa. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau bisa melakukan perbuatan atau pekerjaan itu di waktu sore, jangan engkau nunggu pagi atau nunggu besoknya. Dan apabila engkau bisa melakukannya di waktu pagi, jangan sampai menunggu di waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, dan pergunakan sehatmu sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum datangnya kematian menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian, yang pertama, satu, kita harus merasa hidup seperti orang yang asing di dunia ini. Sehingga ketika orang asing, dia pasti tidak akan menetap di dunia. Karena dunia itu memang bukan tempat kita. Ya. Orang hidup di dunia berapa lama? 70 tahun. Kalau pernah ada sampai 100 tahun, itu sekarang sudah sangat langka sekali. Kemudian, ketika orang itu merasa dirinya orang asing di negeri dunia ini, maka hatinya tidak akan bergantung pada dunia, tapi hatinya akan senantiasa bergantung pada akhirat. Ya. Kemudian mukmin di dunia, dia akan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kampung akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah untuk kalian kehidupan di kampung akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kehidupanmu di dunia. Artinya apa? Akhirat yang memang harus diprioritaskan. Ya. Kalau umpamanya orang mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang, pada kenyataannya tidak bisa. Orang pasti akan cenderung salah satunya. Kalau dia tidak cenderung lebih mengutamakan dunia, pasti akan cenderung mengutamakan akhirat. Tetapi orang yang mengutamakan akhirat, Allah akan penuhi kebutuhan dunianya. Kemudian, tidak berlomba-lomba dengan para pencari dunia. Kemudian, tidak gelisah ketika ada orang lain mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Sehingga ketika ada orang kafir itu kaya, dia tidak iri. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penutup, bahwasanya saya itu mempunyai komunitas yang bernama Rukun Kematian. Ya, Rukun Kematian ini dibentuk oleh teman-teman yang merasa prihatin ketika banyak salah satu jamaah yang meninggal itu kadang tidak terurus secara sunnah, secara syar'i. Sehingga kita membentuk Rukun Kematian ini. Sehingga ketika mungkin ada jamaah atau siapapun yang meninggal yang membutuhkan kita untuk diurus, kita langsung sigap.
Nah, maka mungkin masjid ini ya silakan dibentuk seperti itu. Nah, kalau rukun kematian yang kebetulan saya sebagai ketuanya, itu diantaranya saat ini sudah mempunyai ambulan yang insya Allah bisa dipakai sewaktu-waktu jika jamaah ada yang membutuhkan. Insya Allah itu free atau bebas biaya. Kemudian kita saat ini juga menyediakan kain kafan, karena kadang kain kafan yang dibeli di pasar atau kadang yang mendapatkan jatah dari desa itu kadang nggak cukup. Ya, kita membuat kain kafan yang dengan ini kain kafan, satu kain kafan yang kualitasnya baik. Kemudian kain kafan ini juga ada kain ghibarah. Apa itu kain ghibarah? Yaitu kain Yaman yang biasa dipakai Nabi ketika ketika Nabi yaitu memakamkan Zainab maupun anaknya yang bernama Ummu Kulthum. Kemudian yang juga menjadi layanan dari rukun kematian ini adalah layanan pemulasaran jenazah. Istilahnya perawatan jenazah. Itu kalau di dalam istilah medis atau istilah umum disebut pemulasaran jenazah. Kemudian berikutnya lagi yang menjadi konsentrasi dari kami adalah membuat surat wasiat. Surat wasiat isinya surat wasiat supaya nanti ketika meninggal diurus secara syar'i, secara sunnah, sehingga tidak ada macam-macam tercampur dengan bid'ah. Karena bid'ah itu dikatakan oleh Allah amilatun nasibah. Dia beramal sebanyak apapun tidak akan membawa manfaat dan tetap tertolak. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, dan mudah-mudahan wabah yang melanda negeri kita maupun dunia ini segera Allah angkat, sehingga kita nanti bisa beraktivitas kembali seperti semua. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa maupun berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.